Sebuah mobil hitam menepi di halaman rumah. Dengan langkah setengah berlari, Abraham menghampiri, memeluk Raihan yang sedang duduk menunduk. Masih syok karena kejadian yang baru saja menimpanya. "Kalian baik-baik saja kan?" tanya Abraham panik. Sekilas ekor matanya melirik ke arahku sambil terus merengkuh tubuh anakku. "Alhamdulillah, Bram. Untung ada Pak RT dan warga yang membantu," aku menyahut sambil mengenyakkan bokong di kursi plastik. Benar-benar si Ibnu sudah hilang akal dia. Dengkus pria berusia 36 tahun itu kesal. "Sepertinya aku sudah nggak aman tinggal di sini, Bram. Kayaknya lebih baik aku pindah ke Tegal, tinggal di dekat pesantren, supaya Raihan masih bisa tetap ngaji dan jauh dari Mas Ibnu." Abraham langsung menoleh menatap aneh wajahku. Kemudian dia kembali menunduk sambil beristighfar. "Kenapa malah istighfar? Memangnya wajah aku serem banget?" Sungutku tidak terima. Bukan begitu, Mai. Kamu cantik kok," gagapnya menggaruk-garuk kepala sambil membuang pandangan ke arah Raihan. Aku mengulum senyum mendengar pujian pria berhidung mancung itu. Sesaat rasa takut akibat ulah Mas Ibnu menghilang, berganti dengan debar-debar aneh di dada. Mungkin juga saat ini wajahku sudah memerah seperti tomat karena pujian Abraham. "Kamu tinggal di rumah aku aja, Mai." Spontan aku langsung menoleh mendengar kalimat yang keluar dari mulut mantan tunangannya Lucy itu. "Maksud aku, kamu tinggal di rumah aku dan aku tinggal di sini, biar aman. Kalian berdua itu amanah yang dititipkan oleh almarhumah ibu sama aku. Amanah orang yang sudah meninggal itu berat, Mai. Nggak bisa ditawar-tawar," terang Abraham panjang lebar. "Aku bisa jaga diri aku sendiri, Bram. Kamu nggak usah merasa terbebani karena pesan ibu. Insya Allah, ibu juga mengerti dengan keadaan aku sekarang. Kayaknya kalau aku tinggal di Tegal lebih aman. Mas Ibnu tidak akan pernah mengganggu." "Apa kamu yakin?" "Insya Allah, Bram. Tapi aku tidak memberi izin, Mailah. Aku nggak mau kamu tinggal di dekat rumahnya Gus Azmi." Alisku bertaut mendengar jawaban dari Abraham. "Kenapa aku mesti izin sama kamu? Kan aku bukan siapa-siapa kamu." Menatap wajah lelaki bertubuh tegap tersebut, ingin tahu reaksi Abraham. "Kalau begitu, aku akan menghalalkan kamu, supaya aku bisa melindungi kamu dan bisa menjalankan amanah ibu dengan baik." Mataku membeliak kaget mendengar ungkapan dari Abraham. Apa diam-diam dia memiliki perasaan yang sama kepadaku? Mencintai dalam diam, tidak berani mengungkapkan karena aku masih berstatus sebagai istrinya Mas Ibnu. Lagi, aku mengulum senyum sambil membuang pandang. Tidak mau Abraham maupun Raihan melihat wajahku yang sudah merah merona bak tomat ranum. Malu, tapi status aku masih istrinya Mas Ibnu, Bram. Kamu tahu itu kan? Aku berujar tanpa berani menatap wajah teman masa kecil suamiku. "Aku bercanda kali, Mai." Dia terkekeh dan aku hampir saja menitikkan air mata. Bisa-bisanya dia bergurau di saat seperti ini. Bisa-bisanya dia mempercandaiku tentang perasaan. Tidakkah dia tahu kalau sebenarnya aku sudah mulai memendam rasa kepadanya? Kenapa dia mesti memberiku setitik harapan, membuat diri ini melambung ke udara, kemudian menjatuhkannya seketika? Sakit, nyeri hingga ke urat nadi. "Sekarang kamu pulang, Bram. Sudah malam. Aku gak mau kamu terus berada di sini," mengusir lelaki bermata bulat tersebut. Karena jarum jam sudah menunjuk ke angka 10 malam. "Kamu marah sama aku, Mai?" Suara Abraham melemah, seperti menyesali apa yang sudah dia ucapkan. "Untuk apa aku marah, Bram? Kan kamu sudah biasa bicara tanpa perasaan, nyakitin perasaan aku," sahutku kesal. "Kapan, Mai?" Kali ini dia menoleh dan menatap agak lama wajahku. "Sudah malam, Bram. Aku gak mau jadi fitnah kalau kamu terus-menerus ada di sini. Ya sudah, aku permisi pulang. Assalamualaikum."
Aku hanya menjawab salam Abraham dari dalam hati. Walaupun marah, salam itu wajib dijawab. Mai, Abraham masih berdiri mematung di teras rumah. Waalaikumsalam, ketusku, membantu Raihan naik ke kursi roda, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, kutumpahkan segala lara yang sejak kemarin aku pendam di dalam sanubari. Memohon kepada Sang Maha Rahim supaya lekas mencabut rasa yang mulai tumbuh. Aku tidak boleh mencintai Abraham, sebab bagaimanapun aku dan dia tidak akan mungkin bisa bersama. Aku tidak mau sakit juga jatuh untuk kedua kalinya. Mam, sudah sholat? Sebuah tangan lembut mengusap bahuku. Hening. Aku berpura-pura tidur karena tidak mau Raihan tahu kalau ibunya sedang menangis. Terdengar suara helaan nafas putraku. Lalu dia berbaring di belakangku dan membungkus tubuhnya dengan selimut. Alarm di ponsel terus saja menjerit-jerit. Membuka mata perlahan, mengerjap-ngerjap, kemudian menggeser tangan ke sebelah kanan. Kosong. Kemana Raihan? Apa dia merasa dicueki kemudian pergi? Ya Allah, apa jangan-jangan dia diculik oleh Mas Ibnu saat aku tidur? Gegas turun dari tempat tidur, membasuh wajah yang terlihat sembab, lalu keluar rumah mencari Raihan. Jangan pisahkan aku dengan dia, ya Allah. Sebab hanya Raihan, harta paling berharga yang aku miliki saat ini. Karena tidak menemukan putraku di luar, cepat-cepat aku mengambil gawai, menghubungi Mas Ibnu, ingin menanyakan keberadaan putranya. Tersambung, namun tidak ada jawaban. Pasti dia sengaja mengabaikan panggilku. Atau jangan-jangan dia masih berada di sekitar sini, ingin rasanya diriku menghubungi nomor Abraham, akan tetapi tidak mau terus-menerus merepotkan laki-laki itu. Aku harus belajar mandiri dan tidak boleh selalu tergantung kepadanya, supaya perasaan dalam hati perlahan terkikis dan habis. Lama-lama terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan subuh. Aku sangat mengenali suara merdunan mendayu itu. Karena penasaran, ku beranikan diri untuk berjalan menyusuri lorong menuju musola terdekat, ingin memastikan kalau yang sedang mengumandangkan azan memang Raihan putraku. Dan benar saja, bocah berusia 11 tahun itu sedang duduk di kursi sambil mengumandangkan azan, ditemani oleh Pak RT dan beberapa jamaah lainnya. Tanpa terasa, 2 bulir air bening lolos dari kedua sudut mataku, membuat jejak lurus di pipi. Aku sangat terharu melihat pemandangan itu. Alhamdulillah, anak sematawayangku tidak mengikuti jejak sang ayah. Sebab sejak kecil dia berada di lingkungan pesantren, juga pengawasan keluarga besar Abah Yai. Mbak Maila, mau sholat berjamaah juga? Aku berjingkat kaget ketika Bu RT mengusap bahuku dengan lembut. Iya Bu, jawabku tergagap. Aku kemudian segera mengambil wudhu, ikut sholat berjamaah sambil menunggu Raihan. Setelah selesai sholat subuh, aku duduk di teras hingga akhirnya Raihan keluar dibantu oleh seorang jamaah laki-laki. Mama kok di sini? Tanya putraku sembari mengayuh kursi roda menghampiriku. Mama nyariin Raihan tadi. Mama pikir Raihan pergi ninggalin mama. Aku menyahut dengan suara serak. Raihan tidak akan pernah meninggalkan mama, karena cuma mama yang Raihan punya saat ini. Dia memeluk erat tubuhku. Kenapa Raihan ke musola gak pamit mama? Menangkup wajah pria kecil itu, menatap lekat manik legamnya yang mirip sekali dengan sang ayah. Raihan sengaja ke musola sebelum subuh. Sudah rindu dengan rumah Allah, Mam. Maaf kalau Raihan sudah membuat mama khawatir, ungkapnya penuh dengan penyesalan. Mama gak marah, nak. Mama cuma khawatir. Sekali lagi Raihan minta maaf. Aku melenggungkan bibir, kemudian mendorong kursi rodanya menuju jalan pulang. Bersambung.